Apa yang kalian ketahui tentang OSIS? Tanggung jawabnya penuh, terus disiplin juga, terus membantu sekolah di event-event kerja keras. Menurut saya OSIS itu organisasi di sekolah ya yang mengatur bagaimana kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya, kalau menurut saya OSIS ya organisasi yang ada di sekolah buat membantu murid-murid lebih berkembang mungkin dalam jiwa kepemimpinannya dan lain-lain. Apa yang menurut kalian OSIS yang sekarang itu gimana? Seru, baik, bertanggung jawab juga. Terus di pekerjaan mereka tetap tanggung jawab, melakukan sesuai dengan tugasnya. Cukup baik lah untuk menjadi contoh siswa-siswa di sekolah. Tapi kalau bisa lebih baik lagi, lebih bagus. Apa yang kalian harapkan untuk OSIS periode selanjutnya? Ya lebih bertanggung jawab aja sih, terus lebih baik juga. Adakan event cosplay. Betul. Real. Kalian tahu nggak calon ketua OSIS yang periode nantinya? Kalau tahu, kalau boleh disebutin siapa ya? Piero sama Daniel Rich. Nggak tahu sih, nggak ngepoin. Aku tahu. Yang pertama Daniel Rich, terus ketuanya wakilnya Libo. Yang kedua ketuanya Piero, wakilnya Abraham ya? Abraham. Nggak tahu. Harapan kamu buat OSIS periode selanjutnya gimana? Bisa bertanggung jawab, terus lebih baik lagi. Harapan untuk ketua OSIS, wakil ketua OSIS dan pengurus OSIS yang akan terpilih besok ya, tetap semangat, tetap mandiri, dan tetap yang jelas harus lebih kreativitas ya, supaya teman-teman kalian dalam mengikuti kegiatan itu sangat antusias. Dan tentu saja jangan lupa nilai-nilai tarakan kita ya, cerdas, berintegritas. Semangat! Kenalin dulu dong, kita adalah calon paslon nomor urut 1 nih. Aku Liba Syafatelin sebagai calon wakil ketua OSIS, dan di samping aku ada Kak Daniel Rich Dimitara sebagai calon ketua OSIS. Hari ini kira-kira kita mau ngapain ya? Hari ini kita bakal ngebahas tentang logo nih. Logo yang kami pilih adalah jam. Kenapa? Nah, nanti itu bakal dijelasin dan dipaparkan oleh Kak Daniel nih. Silakan Kak Daniel. Kami milih jam karena jam melambangkan waktu. Waktu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan waktu kita bisa melakukan apa aja, dan semua butuh waktu, semua butuh proses. Oleh karena itu, pilih kami di Pemilos nanti jika mau berproses dengan kami. Gunakan hak pilihmu dengan baik. Jangan lupa vote kami ya di Pemilos nanti. Bersama kami membangun OSIS yang lebih baik, kerja cerdas, tuntas melayani. Menjadikan OSIS sebagai organisasi yang cerdas, inovatif, kreatif, mandiri, berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, berjiwa pemimpin, dan berkarakter Tarakanita. Ingat ya, jangan lupa vote kami. Kami tunggu kehadirannya di Pemilos nanti. Vote one to be the winner. Kerja cerdas, tuntas melayani. Sampai jumpa semuanya.
Mustafa Nathanael. Dan aku Abraham Raymond. Kami adalah paslon nomor 2. Hari ini kami akan menjelaskan tentang logo kami, yaitu lumba-lumba yang berenang di dalam air. Nah, lumba-lumba artinya adalah setia kawan, selalu bersama, friendly, serta pintar dan cerdas. Sedangkan air artinya tenang, mengikuti arus, dan merupakan sumber harapan. Dan kenapa kami memilih lumba-lumba yang berenang di dalam air? Karena itu artinya kami berdua adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Ingat, sekolah adalah rumah yang harus kita bangun bersama. Dan dua itu saling melengkapi. Jangan lupa pilih nomor 2. Transportation. Hai semuanya, selamat datang di Transportation SMP Tarakanita Citraraya episode yang ke-6 dengan tema pemilihan calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS tahun pembelajaran 2022 dan 2023. Yeay, tepuk tangan dong, semuanya mana nih guys? Jadi kita kenalan dulu ya. Iya, kenalan dulu lah. Salam kenal, aku Keisha Nicole Teresia Santoso. Kalian semua bisa panggil aku Keisha. Halo. Oke, ini teman aku nih. Aku Patricia Angela, kalian bisa panggil aku Lala. Tapi harusnya kalian udah pada tahu belum sih kita ini siapa? Karena kita udah sering banget muncul ya kayak beribu juta kali. Aduh, udah sering banget ini kayak jadi narasumber kita udah pernah ya lah. Terus jadi MC kayak gini ya udah pernah juga gitu kan. Wah, gimana lagi nih Kay? Kita udah kayaknya udah lama banget nggak sih kita nggak ada acara podcast kayak gini, terakhir kayaknya pas PJJ yang ngasih teman-teman. Bener dong, bener banget. Pokoknya ini udah lama deh gitu. Oke, Lala. Kenapa nih? Kenapa? Ini kan kita kan lagi adain segmen podcast tentang OSIS ya, OSIS ya. OSIS. Gimana kalau sebelum kita nanya-nanya ke narasumbernya, aku nanya ke kamu dulu kali ya. Udah jangan nanya aku nggak tahu dah. Tanya kamu aja, misalnya kamu lah, kan kamu ketuanya, kan kamu yang kepilih. Iya deh. Tadi cuma aku pengen nanya, OSIS itu apa? Kamu aja udah, kita nggak usah lama-lama ya. Ya udah, jabatan lagi, Ya udah, it's okay, nggak apa-apa guys. Okay. Aku bakal jelasin. OSIS adalah organisasi intrasekolah nih, yang merupakan satu-satunya organisasi sah nila yang diakui sama sekolah. Bangga banget gak sih kita jadi OSIS? Bangga dong pasti. Nah, terus OSIS itu fungsinya buat apa sih? OSIS itu berfungsi untuk kalau misalnya kita pengen belajar bersosialisasi, kita pengen belajar berorganisasi, terus pengen kerjasama nih kan, jadi nggak individu terus lah gitu. Itu doang sih sebenarnya. Ya penjelasan tipis-tipis dari aku. Terus juga itu kita ngebantu ini nggak sih kayak ngisi waktu luang juga lah ya, bener nggak sih? Bener banget. Tapi yang kayak kelas 7, kelas 8 gitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Kiki, pacarnya Kiki boneka. Enak aja Lala Teletubbies. Enggak dong, oke. Kita tadi kok cuma berdua doang nih di samping kanan kiri kita, padahal udah ada poster-poster tapi nggak ada orangnya. Masa kita yang jadi paslon ketiga? Waduh, jangan dong lah. Udah, biar mereka berdua aja. Bener juga, ini udah ada nih. Mungkin penonton di rumah udah pada ngeliat kali ya. Oke. Aku pengen manggil-manggil nih buat para paslon-paslon 1 sama 2. Cuman sebelum itu aku pengen tren TikTok gak sih lah? Biar kita jadi MC tuh. Apa tuh? Jadi tren banget ya. Namanya Keila. Apa tuh Keila? Keila tuh kepanjangan dari Keisha Lala. Dengerin ya ini. Keila di mari, kalau ada Keila jangan lari. Ayo guys, sini guys. Berarti kayak jedak-jeduk TikTok gitu ya? Keren banget berarti. Oke. Halo paslon 1 dan halo paslon 2. Boleh dong kenalin diri kalian sendiri mulai dari paslon 1 dulu kali ya. Kenalin diri kalian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danur Sudmitara, kelas 8B. Saya merupakan calon ketua OSIS, pasangan calon nomor 1.
Halo semuanya, kenalin aku Libya Syafaqilin dari 7B. Kami merupakan calon ketua dan wakil ketua OSIS dengan nomor urut 1 nih semuanya. Oke. Lanjut langsung sekarang kita ke paslon nomor 2 nih. Silakan perkenalan dari kalian ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Piara Kersaparatanael dari kelas 8A. Aku adalah paslon nomor urut 2. Halo semuanya, nama saya Abraham Raymond dari kelas 7D. Kami adalah calon wakil dan calon ketua dan wakil ketua OSIS pasangan nomor 2. Gila, kayak tim hore-hore kali ini semangat banget. Penuh dengan bayaran nasi kotak. Waduh, udah itu. Skip. Jadi mungkin di sini teman-teman di rumah masih pada bingung kali ya, kayak ngomongin paslon apa sih paslon itu? Jadi paslon itu adalah pasangan calon. Nah, untuk nomor undiannya ada Daniel dan Libe mendapatkan nomor urut 1 nih, makanya kenapa disebutnya paslon nomor 1. Lalu ada Piero sama Abraham mendapatkan nomor urut 2 gitu loh. Biar kita pasangan calon nomor 3 guys. Ini ada posternya di sini tapi belum jadi ya. Jadi kita menyebarkan diri aja. Ya. Oke, kita kalian tadi udah perkenalan lumayan panjang kali lebar kali tinggi. Kita boleh nih masuk ke sesi pertanyaan kali ya Kay ya. Oke, boleh kali ya. Ini kira. Jadi kan nggak selesai lah perkenalannya. Tapi tenang guys, jangan pada panik gitu ya. Panik terus grogi. Enggak, tenang, santai. Ini pertanyaan masuk ke sesi pertama nih lah. Apa tuh? Boleh dong sebutin langsung pertanyaan ini buat paslon 1 dan paslon 2 kali ya. Iya nih, pertanyaan masih tentang pendalaman OSIS 2. Apa tuh? Aku menanya ke paslon 1 dulu kali ya. Nih, menurut kalian apa sih definisi dari organisasi itu? Terus menurut kalian seberapa penting itu organisasi bagi kalian? Silakan jawab. Menurut kami, definisi organisasi itu adalah 2 atau lebih orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama yang telah disetujui oleh semua anggota nih. Kalau untuk pertanyaan seberapa penting organisasi itu cukup penting ya untuk menjadi perantara komunikasi. Nah, kalau di OSIS mungkin perantara antara guru dan juga murid. Kenapa menurut kita itu penting? Karena dalam OSIS kita bisa belajar banyak nih. Jadi kalau di kelas kita belajar dari buku dan juga mata pelajaran, kalau di OSIS kita belajar secara praktek nih. Bisa belajar tentang memimpin, bisa belajar untuk bekerja sama, belajar untuk percaya diri, belajar untuk menyatukan pendapat dan menerima kritik, dan yang pasti belajar tentang karakter-karakter Tarakanita, yaitu sesi 15 dan KPKC yang sudah ada sejak dahulu nih di Tarakanita. Oke. Cukup kali dari paslon 1? Cukup. Oke. Berarti bener ya Kay ya, itu juga bisa meningkatkan kayak KPKC, terus kayak apa lagi tadi Kay? Kerjasama, langsung turun ke lapangan ya. Biar itu juga menyampaikan saling pendapat ya. Bener banget nih. Oke, kalau dari paslon 1 tadi kita dengar jawabannya, sekarang aku mau dengar jawaban dari paslon nomor 2 dong. Gimana nih jawabannya? Menurut kami, organisasi adalah beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Dan seberapa penting organisasi itu sangat penting. Karena dengan organisasi kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana cara memimpin atau bagaimana cara kita berorganisasi, bekerja sama, mengolah segala saran dan kritik dari orang-orang sekitar kita. Dan tentu saja dalam hal ini OSIS yang berada di Tarakanita, kita bisa belajar tentang CC15+, KPKC, serta OSIS ini adalah salah satu wadah bagi para siswa untuk belajar dan mengembangkan bakat-bakat dan potensi yang mereka miliki. Cukup? Oke, berarti sama-sama mirip-mirip lah jawabannya ya, untuk mengembangkan bakat, terus habis itu apa lagi Kay? Tadi penting banget tuh kata yang ngembangin bakat, terus langsung gimana secara OSIS itu buat kerjasama, buat mendapatkan satu pendapat yang sah gitu ya. Jadi sama dua-duanya ya? Iya, betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa alasan kalian berempat ya, ingin menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, serta sebutkan alasan mengapa para anggota, murid-murid, dan guru-guru harus memilih kalian sebagai ketua dan wakil. Boleh deh, dari mana dulu nih? Dua dulu kali ya, pas dulu ya. Alasan saya ingin menjadi wakil ketua OSIS adalah karena saya suka berorganisasi dan saya mau belajar lebih banyak lagi. Dan tentu saja untuk alasan saya, karena saya pertama, seperti yang sudah saya katakan, organisasi atau dalam hal ini OSIS adalah tempat di mana kita bisa belajar ya, untuk bekerja sama, untuk berorganisasi, untuk
menerima pendapat, untuk rendah hati kan, menerima pendapat, menerima oh kita salah nih, ada yang harus kita revisi dari diri kita gitu. Dan kenapa kalian harus pilih kita? Karena kita sudah punya visi dan misi yang sangat-sangat singkat dan jelas hingga mudah dimengerti. Langsung promosi juga ya. Langsung promosi, sabar tuh dong. Tapi benar ya, harus rendah hati ya, Kay. Rendah hati dalam menerima pendapat gitu ya. Kalau misalnya ada yang salah, direvisi gitu ya. Oke, di pelajaran. Oke, bagi paslon 1 boleh dong jawabannya nih. Kalau untuk saya sendiri emang suka menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu saya ingin menjadi pemimpin di tingkatan lebih tinggi dengan visi misi yang saya miliki. Saya rasa saya mampu lah menjadi sosok pemimpin di dalam organisasi OSIS ini. Dan juga saya ini sebelumnya gagal, lalu saya membuktikan bahwa saya itu pantang menyerah. Oleh karena itu saya masuk ke OSIS lagi dengan mencalonkan sebagai ketua. Ya, aku suka banget ini. Berarti gagal terus langsung dapet calon ketua OSIS ya. Dan terima, Kay. Pantang menyerah Ya. Jadi segala sesuatu tuh kita nggak boleh kayak udah gagal, masa menyerah gitu kan? Asik banget ya. Bisa, kayak gede banget sih ini. Oh, kamu ya. Nah, kalau aku mau jadi wakil ketua OSIS karena aku mau belajar. Pertama, aku mau belajar caranya untuk mendengar saran dan juga mendengarkan kritik yang pasti mengevaluasi diri juga. Kayak saya mau belajar caranya bertanggung jawab, cara untuk bekerja sama, dan kami ingin membuat sebuah ruang lingkup belajar yang aman dan nyaman untuk setiap siswa dan siswi menyalurkan bakat-bakat dan potensi mereka secara akademik maupun non-akademik nih. Jadi mereka bisa lebih mengembangkan bakat mereka melalui OSIS. OSIS itu menjadi wadah buat mereka. Dan untuk pertanyaan, mengapa kalian harus memilih kami? Karena kami memiliki visi misi yang jelas dan menarik nih pastinya. Kami juga memiliki potensi-potensi dan bakat-bakat yang mendukung. Kami juga mampu bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas yang kami nantinya akan miliki. Dan kami yakin akan kemampuan yang kami miliki bahwa kami bisa menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang bertanggung jawab nih semuanya. Jadi itu kenapa. Makanya pilih nomor 1 dong. Sama-sama promosi, nggak mau kalah ya. Udah dua-duanya udah sangat-sangat menggebu ini ya. Ya benar sih, OSIS juga bisa jadi wadah bagi teman-teman semua untuk kayak menyalurkan bakat dan minat, terus bisa mungkin lebih kayak meningkatkan rasa percaya diri juga ya, dan banyak belajar juga masih di OSIS. Betul. Oke, mungkin pertanyaan untuk sesi 1 cukup kali ya, Ki ya? Udah cukup lah ya. Oke, kita sekarang udah masuk ke sesi yang kedua nih. Boleh dong kasih pertanyaannya. Oke, tadi kan kita udah pendalaman ya tipis-tipis lah ya. Sekarang kita masuk ke sesi 2 tentang studi kasus nih lah. Langsung dikasih aja kali pertanyaan ini. Jadi aku pertama mau nanya dulu nih ke pasangan calon nomor 2. Oke, gak usah tegang loh gitu kayak. Aku mau nanya nih, gimana sih cara kalian tuh buat ngatasin ya ekspektasi murid-murid lah, teman-teman kalian yang kayaknya tuh setinggi harapan orang tua gitu kan? Korban setinggi harapan orang tua ya? Ya udah. Terhadap suatu event yang nanti misal kalian udah terpilih menjadi OSIS gitu kan, yang bakal kalian buat. Tapi ternyata tuh nggak sesuai ekspektasi. Terus mereka pada komplain ke kalian. Itu gimana nih pendapat kalian gitu? Oke, aku jawab ya. Oke. Jadi pertama tentu aja karena kita sudah tidak bisa memenuhi harapan mereka, tentunya pertama kita harus minta maaf dulu dong. Ya kan? Kita harus budayakan minta maaf kalau ada buat salah. Habis minta maaf, kita akan minta saran mereka, karena kalau mereka protes, mereka harus punya saran. Nggak bisa protes doang, harus ada sarannya juga dong. Saran agar kita bisa menjadi lebih baik, bisa memenuhi harapan mereka gitu. Cukup. Oke. Bener ya, kayak daripada komplain doang tapi nggak ngasih saran kayak. Terus mereka harus ngapain gitu kan? Udah komplain nggak dikasih saran lagi gitu. Mereka benerin lagi nanti malah nggak sesuai ekspektasi lagi. Tepuk tangan dulu dong ini. Mana tepuk tangannya guys? Boleh dong dilanjutin sama paslon 1 nih, boleh dong. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu jika pada suatu event kinerja kalian sudah baik, namun ada kakak kelas atau senior kalian memprotes kinerja kalian, apa yang bakal kalian lakuin nih? Yang pertama pasti kita bertanya dulu apa kekurangan menurut mereka, lalu
menurut pandangan mereka bagusnya kayak gimana, lalu yang meminta saran. Biasanya kalau nggak ngasih saran, itu biasa mereka cuma kayak iri dengki cuy, cuma alah bisa cuma kayak gini doang, gue mah bisa lebih gitu. Biasa rata-rata kakak itu suka kayak gitu tuh, soalnya ada pas SD sering gitu. Jadi ya setelah itu kalau emang menurut kita itu benar, ya kita meminta maaf lalu ya akan menjalankan sarannya. Ya bener ya, berarti pengalaman diri sendiri ya kayak ya, kayak dikomplain terus gitu. Udah berpengalaman ya. Oke, ini sekarang Kita masuk cukup kali ya. Pertanyaan ketiga yaitu apa nih Kay? Sabar dulu lah. Apa tuh? Sebelum kita masuk ke sesi ketiga nih ya, ada baiknya kita salam Tara Kanita dulu ya sih. Boleh. Ayo. Oke, sudah semangat nih di sini. Apa tim harinya ikutan juga? Tim orangnya ikutan biar kayak makin semangat ini. Salam Tara Kanita. Satu kesatuan Tara Kanita. Oke, kita masuk ke sesi ketiga, Kay. Apa tuh? Jadi di sesi ketiga ini ada pertanyaan dari perwakilan nih. Jadi gak cuma kita panitia yang nanya, tapi kayak mungkin dari teman-teman ada yang kepo gitu kan. Kayak nanya-nanya gitu. Oke, pertanyaan yang pertama nih, Kay, buat Daniel dan Lida dari Catherine kelas 7A. Jika ada pengurus OSIS yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar, hampir di semua event gitu kan, apa yang bakalan kalian lakuin sebagai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Kalau menurut kami, kita akan tanya dulu nih, mengapa mereka itu kerjanya nggak benar, ada alasan apa, takutnya mereka nggak benar, jangan-jangan dalamnya ada masalah keluarga atau ada tekanan mental mungkin gara-gara harapan orang tua mereka ketinggian, ya yang tadi. Nah lalu ya kita tidak boleh salah menilai juga, takutnya nanti kayak kita ngiranya dia jelek terus, disengajain ternyata belakangnya ada masalah yang kita tidak tahu. Jadi kita tanyakan dulu, kita melakukan pendekatan, lalu ya begitu. Iya, berarti lebih ke evaluasi ya Kay ya. Jadi jangan langsung asal ngejudge teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua Kay. Apa tuh? Oke, ini pertanyaan kedua ada dari Aurel 9B. Untuk Piero dan Abraham nih, dengerin ya. Kalau andaikan nih, misal kalian nanti udah jadi OSIS gitu kan. Jika kalian terjadi perbedaan pendapat nih antara OSIS juga pihak sekolah, dan ternyata pihak sekolah itu menolak gitu ide yang menarik dan kayaknya tuh banyak diminati oleh murid gitu. Dan lebih memilih ide-ide yang ya menurut kita itu kurang menarik. Nah, kalian bakal ada di pihak siapa sih nanti? Soalnya kan kayak kita dari pengalaman mungkin sering kayak gitu juga. Boleh dong ditangkepin nih. Oke, jadi kita bakal ada di pihak murid karena emang OSIS itu kan wakil murid ya. Lalu kita bakal meyakinkan guru bahwa dengan melaksanakan kegiatan dengan yang lebih modern dan baru ini, murid-murid akan lebih suka daripada misalnya memakai rencana lama yang mungkin murid-murid sudah bosan. Lagi pula perkembangan zaman itu juga sudah ada ya. Sekarang zaman sudah semakin berkembang. Kita tidak bisa menggunakan dalam istilah kata cara lama atau lomba-lomba yang lama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Oke, jadi harus ada gerakan baru ya. Jangan Biar kayak monoton juga nggak sih, biar lebih semangat gitu ya, lebih beda-beda gitu ya. Oke. Sekarang kita mungkin pertanyaan buat ketua kandidat ya nih ya. Buat kedua kandidat nih. Oke, dari kamu dulu boleh? Oke, aku mau nanya buat pasangan calon 1 sama pasangan calon 2 dari Margaret 9A. Jika kita nih ada berada dalam dua pilihan, kalian itu akan mempertahankan anggota OSIS atau langsung mengeluarkannya apabila dia tuh kayak merusak nama baik OSIS karena perbuatan yang dilakukan. Tapi kinerjanya tuh bisa dibilang cukup mantap lah, oke aja gitu. Nah itu gimana nih tanggapan kalian? Kira-kira dari pasangan calon berapa dulu nih lah? Kita aja ya. Jangan dong. Dari Boyan kan mau 1 dulu apa 2 dulu? Aku boleh? Ayo dah. Oke, jadi pertama-tama tentu aja kita harus lihat dulu kesalahan dia apa. Kalau misalnya tidak terlalu berat, kita bisa mentoleransinya dan kita bisa menerimanya. Tapi kalau misalnya itu sudah berat, sudah bisa merusak nama baik OSIS dan bahkan bisa merusak nama baik sekolah, maka kita akan langsung mengeluarkannya.
Lagi pula kalau misalnya tidak terlalu berat juga, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua gitu. Iya sih deh, kayak kalau misalnya kita bisa mereka pasti bisa dapat kesempatan kedua ya untuk memperbaiki kesalahan nih teman-teman ya kan. Gantung berat apa enggaknya gitu ya kesalahannya. Oke. Pertanyaan yang kedua, pertama ya? Iya, masih pertama lah. Buat ini contoh OSIS kita kan, ketua OSIS kita dari paslon 1. Ya, gimana nih? Ya, kalau menurut saya ya lihat dulu apa kesalahan mereka nih, berat banget apa enggak, atau ya cuman ringan sekedar kayak nggak ikut rapat atau sering bolos, suka tidak pergaulannya bebas, itu mungkin akan diberi sanksi yang seperti diberhentikan selama beberapa event tapi jika sudah seperti pelecehan seksual atau ya kekerasan seksual gitu yang mengakibatkan korban ini hingga trauma, itu ya akan kami keluarkan dari OSIS, lalu itu juga pasti akan dikeluarkan dari sekolah karena sudah mencari nama baik sekolah dan OSIS itu sendiri. Oke, bener ya kayak ya, mirip-mirip lah jawabannya ya. Kalau misalnya masih ringan-ringan aja, ya bisa kali ya kita diomongin secara baik-baik gitu lah ya. Ya harus langsung dikeluarin juga ya. Percaya masalahnya udah berat. Yap, Oke, boleh dong tepuk tangan dulu nih. Tangan dong. Masih semangat banget karena dapat konsumsi nasi kotak. Waduh, bahas terus ya nasi kotaknya ya. Mau nggak dong? Waduh ya kayaknya. Oke, ini pertanyaan yang kedua atau yang terakhir lah ya. Iya, yang terakhir betul. Dari Alphonse kelas 9B ini. Oke, dari kelas tadi 9B. Kenapa kalian berdua yakin dapat terpilih menjadi ketua OSIS di periode 2022 dan 2023? Apakah kalian yakin dengan alasan kalian berdua dapat meyakinkan hati para murid yang ingin mendapat mereka disalurkan dengan baik karena mereka memilih kalian? Ini dulu kali ya, tadi udah ini soalnya. Oke. Kalau menurut saya yakin karena menurut saya visi misi saya ini bisa dilakukan dengan baik, lalu juga program yang saya miliki itu juga dapat menyalurkan bakat-bakat dari yang siswa miliki dan dapat menjadikan OSIS ini menjadi yang lebih baik, lalu untuk bisa juga untuk menggali potensi nih pastinya ya. Nah, kami yakin karena kami punya potensi, kami bisa bertanggung jawab dan visi misi kami itu jelas loh. Bukan cuma visi misi aja, kita juga niat karena kita punya program kerja yang udah kita siapin. Yang pastinya program kerjanya menarik dan juga membantu dari OSIS yang periode sebelumnya nih. Jadi itu juga mengembangkan program kerja periode kali ini. Jadi kami yakin terpilih karena kami memiliki sikap tanggung jawab yang kuat dan kami juga tahu kalau kami siap untuk memimpin OSIS dengan baik dan menjadikan OSIS menjadikan OSIS SMP Tarkam Tasikmalaya menjadi OSIS yang lebih baik melalui berbagai cara dan program-program kerja kami, tentu saja sesuai dengan visi misi kami dan visi misi para kanita. Wah, keren banget ya. Saling membantu ya tadi ini jawabnya. Dan juga gimana Cek ya? Soalnya kan ini pertanyaan juga hitungannya promosi ya. Betul sekali. Promosiin gimana caranya, kayak kenapa sih harus pilih aku? Dikit aja. Wah, dikit aja. Oke, untuk paslon kedua. Oke, itu karena pertama visi misi kami juga sudah sangat singkat dan sudah sangat jelas serta mudah juga ya dimengertinya ya. Itu aja karena cuma 3. Oke. Mudah dimengerti karena singkat dan jelas langsung ke titiknya dan artinya juga banyak. Kami juga memiliki kami jujur, kami bertanggung jawab dan tentu saja dengan itu semua kalian bisa memilih kami menjadi ketua dan wakil ketua OSIS yang baru. Oke, jawabannya berdua keren-keren banget. Boleh nih, tepuk tangan. Oke, berarti mereka berdua pasti yakin bakal pilih ya? Sama-sama pede gitu kan. Emang jadi ketua dan wakil tuh memang harus pede, jangan minder gitu. Tapi kayaknya lebih pede kita berdua. 3. Waduh. Ini Oke, jawaban dari semua calon-calon kita hari ini keren-keren banget. Iya nggak sih? Ya dong.
Jelas lah, kan mereka ini adalah calon-calon nanti bakal nerusin aku ya kan. Jadi harus sama-sama GG. Bahkan, wah kayaknya bakal lebih GG nih ya daripada aku. Boleh, bisa. Kalau gitu, kalau keren-keren, boleh dong dikasih tepuk tangan lagi ya. Tepuk tangan yang mana-mana. Kasih semangat dong, kan itu udah dibayar. Tanya-tanya maksudnya lah. Tanya-tanya dia mau. Oke. Benul bingit sini lah. Apa tuh benul bingit? Baru tahu. Itu benaran betul. Oke. Udah stop. Oke. Yang penting yang teman-teman harus tahu ya, kita tuh nggak boleh golput, Itu sih bener banget lah. Kalian jangan cuman karena kalian kayak, aduh aku bingung, aku dilema. Iya, nanti malah jadi nggak milih nih. Nomor 1 apa nomor 2 ya? Padahal, jangan dong. Kayak ya udah makanya gunakan hak pilih kalian pada tanggal 27 Januari 2023. Ingat ya guys, bukan 2022. Karena golput kan karena kita tuh nggak boleh golput guys, harus pakai hak milih kita ya. Betul adik-adik. Oke, nggak kerasa banget ya teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara, di akhir podcast. Ya dan saatnya nih kita buat pamit. Tapi sebelum pamit nih lah ya kan, kita mau ngucapin banyak nih terima kasih buat pasangan calon 1 sama 2 nih. Terima kasih buat calon-calon yang udah mau aku sama Kiza tanya-tanya. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Boleh juga dong IG OSIS-nya di follow dulu. Kayak tuh. Maaf ya guys, BMP promosi soalnya kita harus follow gitu ya. Iya, betul sekali. Dan dan aku Keisha Nicole Terencia Santoso. Mohon maaf nih apabila ada kesalahan kata mungkin dari kita berdua yang kayaknya kurang berkenan gitu di hati mungkin pasangan calon 1, 2 atau mungkin dari Bapak Ibu guru dan yang nonton semua ya. Oke, sebelum kita pamit undur diri, kita boleh salam tarahanita lagi ya. Yang terakhir kali nih, ya, terakhir kali. Oke. Siapa dulu? Aku dulu. Oh iya, gantian ya. Salam tarahanita. Satu hati, satu kita. Oke deh. Sampai jumpa di Tarik Spotation selanjutnya. Bye bye semuanya. Bye. Thank you. Tarkis Potation. Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini merupakan hal yang sungguh luar biasa. Kita semua akan belajar untuk berdemokrasi. Dengan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kita semua belajar untuk memilih calon-calon kita sesuai dengan program visi misi yang disampaikan oleh paslon tersebut. Kami berharap bahwa anak-anak dapat menggunakan hak pilih ini dengan baik, bertanggung jawab. Usahakan kita semua tidak ada yang golput. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes.